Bab 1501. Hari ini tidak terobos lagi. Mempertaruhkan nyawa. Warrior yang tahu sudah waktunya untuk mempertaruhkan nyawa. Menghadapi barisan ini, dia hanya bisa mempertaruhkan nyawa, jadi begitu menembak, dia langsung mengupgrade jiwa pedangnya menjadi alam pengembalian jiwa. Konyol. Pada saat ini, orang tua berjubah mewah tiba-tiba mencibir, "Warrior Yang, apakah kamu pikir kamu dapat bersaing dengan aku dengan mengangkat jiwa pedang kamu ke alam pengembalian jiwa dengan metode rahasia?" Itu konyol. Warrior yang berhenti dan berkata, "Kurasa bisa." Bisa. Orang tua berjubah mewah mencibir di sudut mulutnya, "Kalau begitu kamu datang." Membicarakan hal ini, wajah orang tua berjubah mewah tiba-tiba berubah. Hati-hati. Setelah mengatakan itu, dia langsung menamparkan Warrior Yang. Karena pedang di tangan Warrior Yang menghilang. JSS. Bang. Begitu suara orang tua berjubah mewah terdengar, garis darah menyembur di antara alis Master Alam Yin yang di sampingnya. Master Alam Yin yang ini melotot matanya dan penuh keraguan. Dia tidak pernah berpikir dia akan mati seperti ini. Pada saat Master Alam Yin yang meninggal, Warrior yang juga terguncang ribuan kaki oleh orang tua berjubah mewah, tapi dia tidak apa-apa, karena dia mengeluarkan tutup peti mati. Tutup peti mati memblokir sebagian besar serangan orang tua berjubah mewah. Pada saat ini, entah itu orang tua berjubah mewah atau orang lain, ekspresi mereka sangat jelek. Warrior yang benar-benar membunuh salah satu dari mereka di depan mereka. Terutama orang tua berjubah mewah yang wajahnya sangat muram saat ini. Warrior yang membunuh salah satu dari mereka di depan wajahnya, ini sangat memalukan baginya. Pada saat ini, wajah orang tua berjubah mewah itu berubah lagi. Hati-hati. Saat dia berkata, aura menakutkan keluar dari tubuhnya, dan kemudian berguling di depannya seperti gunung yang runtuh. Momentum Master Alam Reinkarnasi ini sangat cepat, dan seketika menghantam Warrior yang dari kejauhan, tepatnya mengenai peti mati Warrior yang, tanpa kecelakaan sedikitpun, Warrior yang terbang keluar lagi. Namun, tubuh Master Alam Yin yang tak jauh dari orang tua berjubah mewah lambat laun menjadi ilusi. Alasan mengapa orang tua berjubah mewah barusan menembak lagi adalah karena Warrior yang sudah menembak. Namun, masih terlambat. Melihat orang lain langsung dibunuh oleh Warrior yang, para Master Alam Yin yang tersisa tampak sangat serius. Pada saat yang sama, mereka segera berkumpul, dan kemudian melepaskan momentum mereka sendiri untuk membungkus diri. Ceroboh. Meremehkan musuh. Meskipun ketika mereka datang, mereka mencoba yang terbaik untuk memandang tinggi Warrior yang, jadi ketika mereka datang, mereka mengirim satu alam reinkarnasi dan 10 Master Alam Yin yang. Barisan ini dikirim untuk membunuh Warrior yang dan tidak memberi Warrior yang kesempatan. Namun, mereka tidak menyangka bahwa mereka masih meremehkan Warrior yang, sangat meremehkan. Di kejauhan, Warrior yang menyeka darah dari sudut mulutnya, dia menatap orang tua berjubah mewah dan yang lainnya di kejauhan, dan seringai muncul di sudut mulutnya. Alasan mengapa dia tidak membunuh orang tua berjubah mewah tadi adalah karena dia tidak bisa membunuh lawan. Master Alam Reinkarnasi terlalu kuat, dan reinkarnasi pedang sama sekali tidak bisa membunuh lawan, meski jiwanya pedang sudah alam pengembalian jiwa. Namun, tidak masalah membunuh Master Alam Yin yang. Awalnya, setengah alam pengembalian jiwa dan reinkarnasi pedang adalah ancaman besar bagi Master Alam Yin yang, tetapi sekarang setengah jiwa alam pengembalian jiwa telah ditingkatkan menjadi alam pengembalian jiwa, dan kekuatan reinkarnasi pedang telah meningkat berkali-kali lipat. Reinkarnasi pedang yang jiwa pedang alam pengembalian jiwa,
cukup membantai Master Alam Yin Yang dalam hitungan detik. Orang tua berjubah mewah kali ini tidak omong kosong. Hanya karena terlalu banyak omong kosong, warrior yang langsung membunuh dua alam Yin Yang. Dia bisa mengerti sekarang bahwa warrior yang suka bermain kejutan. Karena itu, orang tua berjubah mewah kembali melambai. Jangan beri dia kesempatan, ayo kita tembak bersama. Suaranya terdengar. Tangan kanannya berubah menjadi cakar, lalu langsung menyambar ke arah posisi warrior yang. Cakar raksasa itu menyembur keluar dan menghantam tepat ke arah warrior yang. Dan Master Alam Yin yang lainnya juga ditembak. Kali ini, mereka tidak mau memberi warrior yang kesempatan. Menghadapi serangan 9 Super Master, warrior yang tidak hanya tidak mundur, tetapi malah bergegas menuju orang tua berjubah mewah dan yang lainnya. Jarak antara kedua belah pihak tidak jauh, sehingga warrior yang dengan cepat mendekati orang tua berjubah mewah dan yang lainnya. Begitu pula serangan orang tua berjubah mewah dan yang lainnya juga datang ke warrior yang. Pada saat ini, pedang di tangan warrior yang menghilang lagi. JSS. Bang. Saat pedang menghilang, kepala Master Alam Yin yang di lapangan terlempar langsung, dan pada saat ini, warrior yang juga terlempar bersama peti mati ke belakang, dan di udara, warrior yang menyemprotkan hampir 5 suap darah. Bukan hanya itu, seluruh tubuhnya juga mulai pecah saat ini, dan darah terus mengalir dari tubuhnya, tetapi diserap oleh jantung pembunuhan dia dalam sekejap. Warrior yang berhenti setelah terbang hampir 5.000 kaki. Setelah berhenti, pergelangan tangan warrior yang bergerak sedikit, dan mutiara roh terbang ke mulutnya tanpa suara. Pada saat ini, orang tua berjubah mewah dan yang lainnya telah datang tidak jauh di depannya, tetapi di luar dugaan, orang tua berjubah mewah dan yang lainnya tidak menembak. Sudah tidak ada energi hitam. Orang tua berjubah mewah mencibir, setengah dewa lanjutan memang adalah setengah dewa lanjutan, bahkan jika kamu memiliki kekuatan yang membunuh Master Alam Yin Yang, tetapi kamu hanya setengah dewa lanjutan, energi hitam tidak cukup, kekuatan tempur kamu melawan langit, tapi itu hanya sekejap. Tapi jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu, aku akan menggantungmu di jalan langit itu, dan biarkan dunia bawah melihat apa yang terjadi saat mereka menantang dunia besar. Pada saat ini, warrior yang tiba-tiba menatap orang tua berjubah mewah, detik berikutnya, pedang di tangannya menghilang lagi. JSS. Saat pedang itu hilang, kepala Master Alam Yin yang tidak jauh dari orang tua berjubah mewah langsung terlempar. Orang tua berjubah mewah dan yang lainnya tertegun, warrior yang masih memiliki energi hitam. Pada saat ini, pedang di tangan warrior yang menghilang lagi. JSS. Kepala Master Alam Yin yang lain terbang keluar. Dalam sekejap, dua Master Alam Yin yang tewas seketika, dan semua orang terkejut pada saat ini, dan orang tua berjubah mewah juga terkejut. Tetapi dia bereaksi dengan cepat dan segera menembak warrior yang. 6 Master Alam Yin yang lainnya tersadar saat mereka melihat tembakan orang tua berjubah mewah, dan kemudian bergegas menuju warrior yang. Saat ini, mereka tidak berpikir untuk menangkap warrior yang hidup-hidup, sekarang, mereka hanya ingin membunuh warrior yang. Meskipun mereka sangat heran mengapa warrior yang masih memiliki energi hitam, tetapi pada saat ini, mereka tidak punya waktu untuk memikirkannya, karena mereka takut warrior yang akan menyerang lagi. Warrior yang tentu saja masih ada energi hitam. Setelah menelan mutiara roh, energi hitam di tubuh warrior yang telah pulih sepenuhnya, dan setelah energi hitam pulih, lukanya juga telah diperbaiki oleh energi ungu kosmik. Dia sekarang setengah dewa lanjutan, dan energi hitamnya jauh lebih banyak dari sebelumnya.
Dengan energi hitam di batu penambal langit, dia bisa melakukan reinkarnasi pedang sekitar 3 kali. Dalam keadaan normal, dia masih tidak bisa bersaing dengan orang tua berjubah mewah dan yang lainnya, tetapi dia memiliki mutiara roh. Mutiara roh benar-benar menutupi kekurangan energi hitamnya. Di arena, warrior yang dan orang tua berjubah mewah dan yang lainnya segera bertarung. Bahkan harus dikatakan bahwa warrior yang dipukul habis-habisan. Menghadapi serangan gila orang tua berjubah mewah dan yang lainnya, warrior yang hanya bisa bertahan secara pasif. Untungnya, dia memiliki penutup peti mati, tubuhnya sendiri juga memiliki perbaikan cepat dari energi ungu kosmik, yang menyelamatkannya dari terbunuh oleh orang tua berjubah mewah Del. Tapi meski begitu, warrior yang teap membunuh Master Alam Yin yang lain. Warrior yang tampaknya tidak memiliki kekuatan untuk melawan, tetapi begitu dia melawan, itu adalah pembunuhan mutlak dengan satu pukulan. Warrior yang sangat pintar, tidak pernah menghadapi orang tua berjubah mewah. Orang tua berjubah mewah menembaknya, dia mengelak atau melawan dengan tutup peti, bagaimanapun dia tidak sanggup melawan orang tua berjubah mewah. Kapanpun ada kesempatan, dia akan memberikan pedang kepada Master Alam Yin yang lainnya. Hal ini membuat orang tua berjubah mewah sangat tertekan. Kekuatannya stabil di atas warrior yang. Jika warrior yang berduel dengannya, warrior yang pasti kalah. Meski jauh melebihi kekuatan warrior yang, tapi karena warrior yang punya tutup peti, dan pertahanan fisik warrior yang, dia tidak bisa membunuh warrior yang dalam hitungan detik. Yang paling menakutkan adalah kemampuan pemulihan warrior yang, logikanya, dikepung olehnya dan begitu banyak Master Alam Yin yang, bahkan guncangan saja bisa membunuh warrior yang. Namun, warrior yang tidak mati begitu saja. Kemampuannya untuk memperbaiki tubuh melampaui kata-kata. Di arena, masih berjuang. Dari awal pertempuran hingga saat ini, 5 Master Alam Yin yang telah meninggal di pihak orang tua berjubah mewah. Sekarang 6 lawan 1. Meski jumlah orang tua berjubah mewah berkurang, cedera warrior yang semakin parah. Pada awalnya dia masih mampu menahan perlawanan, tetapi saat pertarungan berlangsung dan orang tua berjubah mewah dan yang lainnya menyerang lebih gila, perbaikannya tidak dapat mengimbangi kecepatan luka yang dia derita. Pada saat ini, penampilan warrior yang agak menakutkan, karena tubuhnya seperti vas porselen yang dipukul, dan seluruh tubuhnya dipenuhi retakan, termasuk wajahnya. Di celah-celah ini, darah terus-menerus meluap, tetapi dengan cepat diserap. Meskipun energi ungu kosmik sedang memperbaiki, tetapi retakan lama belum diperbaiki dan retakan baru telah muncul, atau hanya diperbaiki sedikit, tetapi akan segera kembali ke keadaan semula, dan bahkan semakin parah. Pada saat ini, energi ungu kosmik tidak bisa mengimbangi kecepatan dia terluka. Namun, jika bukan karena energi ungu kosmik, dia pasti sudah dihajar mati. Tepat ketika warrior yang hendak dipukul berkeping-keping, dia tiba-tiba melintas, datang ke pintu langit, dan berkata, "Tidak menerobos hari ini, aku akan datang besok." Setelah berbicara, dia berbalik dan mengebor langsung ke pintu langit. Di arena, orang tua berjubah mewah dan yang lainnya membatu di tempat. Bersambung.